Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Caken Manhutu. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf dengan dosen pengasuh Ibu Grace Wakano Escape MK. Oke, kita masuk pada pengertiannya sendiri. Sistem saraf adalah sistem pengendalian tubuh atau sistem koordinasi, seperti misalnya kontraksi otot. Sistem ini bereaksi ketika tubuh manusia bereaksi terhadap rangsangan dari luar tubuh. Rangsangan tersebut disebut stimulus, sedangkan rangsangan dari stimulus tersebut dinamakan respons. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu reseptor penerimaan impuls, penghantar impuls, dan yang terakhir efektor bagian yang menanggapi. Oke, kita masuk pada struktur saraf. Di sini saraf manusia terdiri dari saraf yang disebut neuron dan sel glia. Neuron berfungsi menghantar impuls atau rangsangan dari luar tubuh melalui pencernaan menuju otak. Sedangkan sel glial merupakan pemberi nutrisi pada neuron. Oke. Di sini neuron merupakan bagian kecil dalam penyusunan sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik dan sel saraf penghubung. Di sini kita lihat sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang bertugas menerima rangsangan dari luar tubuh, merupakan merubah menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otak. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi menghubungkan impuls dari sel sensorik dan sel motorik. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini kita masuk pada 2 sel glial. Sel glial bertugas menyediakan nutrisi dan mempertahankan hemostatis. Selain itu juga berperan dalam transmisi sinyal dalam sistem saraf. Fungsi utama sel glial adalah mendukung neuron dan menahan neuron supaya tetap berada dalam tempatnya, menyediakan nutrisi untuk neuron, menghancurkan patogen dan menghilangkan neutron mati, serta menyediakan petunjuk penggerak akson dan neuron. Oke, kita masuk pada sistem saraf. Sistem saraf. Saraf terdiri dari susunan saraf sentral dan saraf perifer. Susunan saraf sentral terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan batang otak. Sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Yang di sumsum tulang belakang itu ada medula spinalis. Adapun saraf tepi yaitu saraf perifer, terdiri dari saraf somatik dan saraf autonom atau saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, kita masuk pada saraf sentral. Di saraf sentral memiliki fungsi sebagai pengatur kerja jaringan saraf hingga ke saraf
hingga ke sel saraf. A. Otak. Otak diibaratkan sebagai komputer yang mengatur organ-organ dalam tubuh manusia. Otak terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan batang otak. Di sini kita lihat pada otak besar atau cerebrum. Otak besar memiliki dua belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang berhubungkan dengan oleh massa substansial yang juga disebut korpus. Kita lihat hemisfer otak dibagi dalam beberapa lobus, yaitu lobus frontalis dan lobus varietalis, lobus exvotalis dan lobus temporalis. Di sini kita lihat pada otak tengah atau mesoplorom. Otak tengah berada di antara fons Froehlich dan cerebri bagian dorsal, dan otak tengah terdiri dari dua colliculus seperti yang berhubungkan dengan sistem penglihatan dan dua colliculus inferior yang berhubungkan dengan pendengaran. Kita lihat yang ketiga, otak kecil atau cerebellum, terletak di bagian belakang kepala dekat leher. Otak kecil untuk berkoordinasi gerakan otot secara sadar, posisi tubuh, dan keseimbangan. Yang terakhir, batang otak atau truncus cerebri. Batang otak terletak di depan otak kecil dan di bawah otak besar, serta menjadi penghubung di antara keduanya. Batang otak berfungsi untuk mengatur refleks fisiologis seperti denyut jantung, suhu tubuh, tekanan darah, kecepatan bernapas, dan lain sebagainya. Oke. Kita masuk pada lanjutan sumsum lanjutan atau modula prolongata. Sumsum ini terletak di sambungan antara otot dengan tulang belakang. Sumsum lanjutan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, mengatur refleks atau batuk, bersin, dan berkedip, mengendalikan mual dan bernapas. C. Sumsum tulang belakang atau modula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari batang otak yang dimulai pada foramen magnum dan terus turun melalui kanal vertebral ke lumbar vertebral. Modula spinalis juga memiliki fungsi yang pertama untuk melindungi tubuh dari bahaya dan menjaga pemeliharaan tubuh. Yang kedua, sebagai pusat perantara. Kita bisa lihat gambarnya, teman-teman. Oke. Lanjut, kita masuk pada saraf tepi atau saraf perifer. Saraf tepi merupakan penghubung susunan saraf pusat dengan responsor sensorik dan efektor motorik atau otot kelenjar. Saraf tepi terdiri dari ribuan saraf yang dikelompokkan dalam ikatan-ikatan dan dibungkus oleh jaringan ikat. Saraf perifer terdiri dari 12 pasang saraf kranial. Ke-12 pasang saraf akan menuju ke organ tertentu, misalnya mata, hidung, telinga, dan kulit. Kita bisa lihatnya sendiri, ada 12. Oke, kita masuk pada saraf somatik. Saraf
semotik merupakan saraf yang mengumpulkan informasi sensorik dari tubuh. Saraf semotik juga bisa digolongkan sebagai indera. Indera semotik dapat golongkan menjadi 3 jenis. Indera semotik. Oke, yang pertama indera semotik makanoresponsif. Yang kedua indera semotik termoreseptor, dan yang ketiga indera nyeri. Saraf otonom adalah saraf di dalam tubuh meliputi kelenjar, pembuluh darah, paru, lambung, usus, dan ginjal. Fungsi saraf otonom adalah mengatur motivitas dan sekresi pada kulit, pembuluh darah, dan organ visceral dengan cara merangsang gerakan otot polos dan kelenjar eksokrin. Kita lihat refleks perubahan respon. Refleks merupakan respon cepat dan bersifat memaksa untuk stimulus. Beberapa refleks adalah refleks kranial dengan jalur melalui saraf kranial dan batang otak. Oke. Kita lihat. Oke, terima kasih teman-teman. Penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video saya lain kali. Danke.